Anda kembali lagi di Breaking News Kompas TV, saya Pascal Siswari. Saudara, hari ini sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar dua agenda, yaitu pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Richard Eliezer, yang kalau Anda saksikan gambarnya ini adalah gambar terkini. Eliezer sudah memasuki ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti biasa, kalau Eliezer yang menjalani persidangan, maka kalau Anda lihat tadi di bagian kursi penonton ini cukup penuh pada hari ini. Anda lihat gambarnya, ini adalah yang biasa memang datang ke ruang persidangan, lalu juga teman-teman media juga sudah ada dan bersiap di sana. Jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukumnya juga sudah hadir masuk ke dalam ruang sidang. Hari ini mantan ajudan Verdi Sambo, Richard Eliezer, akan menghadapi sidang tuntutan. Pada sidang pekan lalu ketika Eliezer diperiksa sebagai terdakwa, JPU sempat meminta kepada hakim jika waktu 1 minggu tidak bisa dipenuhi untuk memenuhi agenda pembacaan tuntutan, maka JPU meminta waktu 1 minggu lagi. Nah, hari ini apakah JPU sudah bisa membacakan tuntutan atau belum terhadap terdakwa Richard Eliezer akan kita nantikan bersama, saudara. Seharusnya sidang akan dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, karena setelah sidang ini akan digelar sidang dengan agenda lain, yaitu pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati. Kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara, sembari menanti jalannya atau dimulainya persidangan. Sudah ada Tifal Solesa di sana. Tifal, kalau pada pekan lalu JPU ini sempat meminta sebenarnya waktu yang mungkin lebih panjang karena JPU kemungkinan tidak bisa memenuhi tenggat waktu 1 pekan ini, apakah sudah ada informasi kira-kira apakah JPU hari ini bisa membacakan tuntutan untuk Eliezer? Saya masih menunggu respons dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Syarif Nahdi. Lewat pesan singkat tadi saya masih mengupayakan untuk mendapatkan informasi apakah dari tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bakal menyampaikan tuntutannya kepada Richard Eliezer pada hari ini atau tidak. Kita coba ingat lagi saat proses sidang pekan lalu, setelah pemeriksaan terdakwa dari pihak Jaksa Penuntut Umum sempat mengajukan atau meminta kepada majelis hakim untuk diberikan waktu selama 2 pekan untuk menyusun nota tuntutan terhadap para terdakwa, termasuk salah satunya terhadap Richard Eliezer. Namun dengan alasan waktu yang sudah semakin sedikit, semakin sempit begitu, ini juga yang membuat akhirnya dari majelis hakim hanya memberikan kesempatan 1 minggu saja kepada jaksa penuntut umum. Dasar dari dimintanya 2 pekan bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan ataupun juga menyusun nota tuntutan kepada para terdakwa ini semata-mata karena beban tugasnya. Kita ingat bahwa dalam kasus pembunuhan berencana Yosua ini tidak hanya dialamatkan kepada terdakwa Richard Eliezer saja, tetapi juga dialamatkan kepada 4 terdakwa lain, 2 diantaranya adalah Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sehingga ini juga yang menjadi pertimbangan bagi majelis hakim, mohon maaf saya koreksi, kepada jaksa penuntut umum agar diberikan ruang lebih luas untuk bisa menyusun tuntutan yang diharapkan bisa merangkum rangkaian kronologi atas pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat. Upaya menghilangkan nyawa Yosua di rumah dinas Verdi Sambo saat itu masih berstatus sebagai anggota aktif Polri di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Ini juga yang kemudian kita akan tunggu. Apakah betul jaksa penuntut umum bakal membacakan nota tuntutannya pada hari ini atau ditunda minggu depan. Kita coba ingat lagi saat itu dari majelis hakim yang dipimpin langsung Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa disebutkan bahwa kalaupun ternyata dari jaksa penuntut umum tidak bisa membacakan nota tuntutannya pada saat ini, maka akan diberikan kesempatan lagi di 1 pekan lagi. Tapi ini juga akan kita lihat dinamikanya Paskalis nanti di dalam ruang sidang. Nah, sejauh ini agenda sidangnya untuk urutannya sendiri masih seperti informasi terakhir yang saya sampaikan. Agenda awal adalah pembacaan tuntutan terhadap Richard Eliezer, baru kemudian nanti giliran Putri Chandrawati yang akan diperiksa dengan posisinya sebagai terdakwa untuk kasus yang sama.
Kita coba ingat lagi dalam proses persidangan pekan lalu saat Richard Eliezer diperiksa dengan posisinya sebagai terdakwa, ia menyatakan menyesal, ia menyatakan mengakui atas tindakannya menghilangkan nyawa Yosua dengan cara ditembak. Terlebih ia juga menegaskan bahwa itu semua semata-mata atas perintah dari Verdi Sambo. Kita ingat lagi saat itu saat Verdi Sambo melakukan pertemuan dengan sejumlah ajudannya termasuk dalam hal ini Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer. Untuk Richard Eliezer sendiri ia menyatakan siap dan sudah mengakui bahwa kesiapannya itu karena semata-mata mengikuti perintah atasan. Ini juga yang kemudian kita akan baca nanti atau kita lihat atau kita cermati nanti saat persidangan apakah pengakuan bersalahnya ia dalam upaya menghilangkan nyawa Yosua ini juga akan jadi pertimbangan dan semata-mata atas perintah atasan itu juga masuk dalam nota tuntutan atau pertimbangan dari jaksa penuntut umum untuk entah meringankan, memberatkan atau bagaimana kemudian tuntutan dari Richard Eliezer sendiri dalam kasus ini. Ini yang bakal kita nantikan bersama, Paskalis. Tifal, kalau kami ini melihat dari layar kaca ini penonton yang hadir di sidang hari ini cukup padat. Kalau kita bandingkan dengan sidang-sidang sebelumnya, bandingkan dengan sidang-sidang terdakwa lain, ini padat sekali di tempat penonton. Nah, apakah orang tua Eliezer menjadi salah satu yang ikut menyaksikan jalannya sidang putranya hari ini, Tifal? Konfirmasi terakhir dari tim penasihat hukum atau koordinator tim penasihat hukum Richard Eliezer Ronita Lapesi belum lama ini disampaikan bahwa atas alasan tertentu orang tua Eliezer ini tidak hadir dalam persidangan untuk kesempatan kali ini. Mereka disebut hanya akan melihat dari kejauhan lewat media massa saja sehingga nantinya diharapkan bisa ada tuntutan yang selayaknya bisa diterima oleh Richard Eliezer dalam sidang hari ini. Tadi sudah sempat terkonfirmasi oleh Ronita Lapesi. Sebelumnya kami sempat mendapatkan kabar bahwa ada rencana bahwa orang tua Richard Eliezer ini bakal datang lagi ke ruang sidang hari ini. Terlebih tadi jadi kedatangan ataupun sebelum kedatangan Richard Eliezer masuk ke dalam ruang sidang utama juga sudah dikawal dari LPSK. Awalnya kami menduga bahwa orang tua Eliezer kemungkinan bakal datang, tapi terakhir kali dikonfirmasi lagi bahwa orang tua Eliezer ini tidak akan hadir dalam sidang hari ini di ruang sidang utama. Betul bahwa ruang sidang utama untuk kali ini sebetulnya kalau kita cermati dalam sidang-sidang sebelumnya sama ramainya sebetulnya Paskalis. Ini diramaikan dengan para simpatisan dari Richard Eliezer yang bahkan sebelum pintu ruang sidang utama ini dibuka, mereka sudah menantikan di depan ruang sidang utama berharap mereka bisa mendapatkan tempat duduk di area pengunjung sidang dan bisa mendapatkan posisi yang mereka inginkan begitu. Semata-mata karena mereka sudah menaruh simpati terhadap Richard Eliezer yang mereka nilai sebagai dengan statusnya sebagai penguak fakta atau justice kolaborator ini bisa mendapatkan hukuman yang selayaknya, Paskalis. Baik, jadi kita masih tunggu karena seharusnya pukul 9.30 sidang dimulai. Tapi kita masih nantikan bersama, nanti kita akan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama Anda, Tifal. Sebelumnya terima kasih, Tifal Solesa melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.